semuanya, kembali jumpa lagi dengan saya Gabriela Santoso Gui NRB 610301818137. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video cara pembuatan kue lapis. Simak terus ya video ini. Langkah awal sebelum kalian memulai untuk pembuatan kue lapis, dipastikan sudah mencuci tangan disertai dengan pencucian alat dan bahan untuk mencegah adanya kontaminasi. Seperti yang kita ketahui, kue lapis merupakan salah satu kue tradisional yang menggunakan tepung-tepungan sebagai bahan baku pembuatannya. Kali ini pembuatan kue lapis dilakukan dengan penggunaan bahan utama yaitu pati singkong atau dikenal dengan tepung tapioka dan juga sedikit penambahan tepung beras. Tepung tapioka yang digunakan memiliki kandungan amilopektin yang lebih besar dibandingkan kandungan amilosanya, sehingga diharapkan kue lapis yang dihasilkan memiliki tekstur yang kenyal dan juga memiliki tingkat kelengketan yang cukup disertai dengan penambahan tepung beras. Bahan tambahan lainnya yaitu santan yang akan memberikan rasa gurih pada kue lapis dan juga bahan penyedap rasa seperti gula dan garam. Gula sendiri berfungsi sebagai bahan penambah rasa manis dan garam memberikan rasa sedikit asin pada kue lapis. Nah, ini dia formulasi bahan yang digunakan untuk membuat 10 pieces kue lapis. Berikut alat yang digunakan dalam pembuatan kue lapis. Proses pembuatan kue lapis diawali dengan penyiapan dan penimbangan seluruh bahan yang digunakan, lalu pencampuran pertama sehingga dihasilkan adonan kue lapis. Adonan kue lapis yang dihasilkan akan dibagi menjadi 3 bagian, lalu dicampurkan kembali sebagai proses pencampuran kedua dengan penambahan pewarna makanan dengan selera tertentu. Adonan hasil pencampuran dengan penambahan pewarna makanan akan dicetak ke dalam loyang. Pencetakan dilakukan secara berurutan, yakni proses pertama yaitu pencetakan adonan yang berwarna merah muda, selanjutnya warna putih, selanjutnya warna hijau, dan seterusnya. Setelah adonan dituangkan ke dalam loyang, akan dilakukan proses pengukusan, di mana setiap lapis memiliki waktu pengukusan selama 5 menit. Proses ini memberikan kesempatan kepada pati dari tepung untuk bergelatinisasi. Selanjutnya, kue lapis yang telah dihasilkan akan didinginkan dan juga dengan pemotongan dan dihasilkan kue lapis. Langkah pertama adalah penyiapan dan penimbangan seluruh bahan yang akan digunakan. Bahan yang telah disiapkan akan dilanjutkan proses pencampuran seluruh bahan. Langkah ketiga yaitu langkah pengadukan sembari dituangkan santan ke dalam campuran bahan tadi. Pengadukan dilakukan hingga seluruh bahan tercampur rata. Seperti ini. Selanjutnya dilakukan proses penyaringan untuk memisahkan adonan dari padatan tidak terlarut dan juga dari bahan pengotor lainnya. Langkah kelima, pembagian adonan menjadi 3 bagian. Nah, ini dia adonan hasil pembagiannya. Adonan hasil pembagian akan dilanjutkan dengan pemberian pewarna makanan. Setelah ditambahkan pewarna makanan, dilanjutkan proses pengadukan. Pengadukan dilakukan hingga semua warna tercampur rata dengan adonan. Berikut 3 warna adonan yang dihasilkan ada putih, hijau, dan juga berwarna merah muda. Langkah ketujuh yaitu proses pengukusan. Untuk pengukusan, pastikan terlebih dahulu bahwa air dalam dandang telah mendidih. Proses pengukusan diawali dengan penuangan adonan ke dalam loyang atau cetakan. Adonan dituangkan ke dalam loyang. Dan dikukus selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, dandang akan dibuka. Dan kembali dilakukan penuangan adonan selanjutnya. Proses selanjutnya dilakukan seperti proses sebelumnya dan dilakukan hingga semua adonan habis.
Kue lapis yang telah dikukus dan telah didinginkan akan dilanjutkan proses pemotongan. Nah, proses ini dilakukan untuk mengetahui berat kue lapis dalam satu pack. Berikut brand dari kue lapis dan juga bahan pengemas disertai dengan model pengemas yang digunakan. Langkah ke-9 yaitu langkah pengemasan, di mana kue lapis diletakkan dalam mika plastik yang telah diberi label kemasan. Label kemasan terdiri dari komposisi produk, neto atau berat bersih dari produk, tanggal pembuatan, dan juga tempat pembuatan. Analisis yang pertama dari bahan yang digunakan. Bahan yang pertama yaitu ada tepung tapioka dengan kebutuhan sebesar 2,5 kg. Biaya yang dikeluarkan sebesar 57.500. Bahan yang kedua, tepung beras memiliki kebutuhan sebesar 300 gram sehingga biaya yang ditetapkan sebanyak 4.800. Bahan yang ketiga ada gula pasir dengan jumlah kebutuhan sebanyak 2 kg. Biaya yang ditetapkan sebesar Rp30.000. Bahan yang keempat ada santan dengan jumlah kebutuhan sebanyak 6 liter sehingga biaya yang ditetapkan sebesar Rp100.000. Bahan kelima ada garam dengan jumlah kebutuhan sebanyak 30 gram sehingga biaya yang ditetapkan sebesar Rp600. Keenam ada kemasan dengan jumlah 1 pieces berharga Rp9.000. Label kemasan seharga Rp10.000 untuk 100 pieces dan juga pewarna makanan seharga Rp6.000 untuk 2 botol sehingga dihasilkan total sebesar Rp217.900 untuk keseluruhan bahan. Tenaga kerja yang digunakan hanya berjumlah 1 dengan gaji per hari sebesar Rp100.000. Utilitas yang digunakan berasal 10% dari total biaya bahan dan juga tenaga kerja, sehingga dihasilkan biaya utilitas sebesar Rp31.790. Dari beberapa biaya sebelumnya yaitu biaya bahan, tenaga kerja, dan juga utilitas didapatkan total biaya sebagai modal awal untuk menghasilkan satu spek lapis kue berjumlah Rp349.690. Untuk modal satu pack lapisku sebesar Rp3.496,90 dan harga jual satu pack lapisku yang ditetapkan yaitu sebesar Rp5.000. Dari harga jual tersebut didapatkan keuntungan sebesar Rp1.503,10. Persen keuntungan yang didapatkan sebesar 42,98% dan persen keuntungan ini didapatkan dari perhitungan keuntungan dibagi modal satu pack dikali 100%. Nah, itu dia tadi video pembuatan kue lapisnya. Semoga bermanfaat. Sekian